Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menyelami sebuah kasus kriminal yang mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Tokoh utama dalam kisah ini adalah seorang wanita yang biasa dipanggil Mami Rose yang memiliki nama asli Sumiarsih. Sumiarsih lahir dan dibesarkan di daerah pedesaan Jombang, Jawa Timur, sekitar tahun 1960-an. Sebagai anak sulung dalam keluarga miskin, ia tumbuh bersama orang tuanya dan 5 saudara kandung yang lebih muda. Kondisi ekonomi keluarganya yang sulit membuatnya hanya mampu bersekolah hingga tingkat sekolah dasar dan akhirnya putus sekolah. Pada masa itu, sangat umum bagi anak perempuan untuk berhenti sekolah setelah tingkat dasar atau menengah dan kemudian menikah. Namun, banyak anak muda dari desanya memilih untuk meninggalkan kampung halaman demi mencari peluang di kota-kota besar. Hal ini menginspirasi Sumiarsih. Sejak usia 11 tahun, ia sudah bermimpi untuk melarikan diri dari kehidupan desa yang penuh keterbatasan dan membangun masa depan yang lebih baik di kota-kota besar seperti Surabaya atau Jakarta. Sayangnya, keluarganya tidak memiliki cukup uang untuk mengirimnya pergi, sehingga mimpinya tetap menjadi sekadar angan-angan. Meski tumbuh di lingkungan pedesaan, Sumiarsih memiliki kecantikan yang menonjol. Ia tahu bagaimana merawat dirinya sendiri dan selalu berpakaian lebih menarik dibanding teman-teman sebayanya. Karena hal itu, sejak usia muda, ia kerap menarik perhatian banyak pria di desanya. Sumari pun mulai mengenal romansa dan sering berganti pasangan. Pada usia 15 tahun, ia menjalin hubungan serius dengan seorang pemuda desa bernama Sardi. Akhirnya, pada tahun 1963, meski tidak memiliki apapun selain cinta mereka, keduanya memutuskan untuk menikah. Namun, pernikahan mereka tidaklah mudah. Tanpa stabilitas finansial dan persiapan yang matang, kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan kesulitan. Sardi tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia hanya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang tidak menentu. Akibatnya, sejak awal pernikahan, mereka terus-menerus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di titik ini, Sumiarsih mulai merasa iri dengan teman-temannya yang memiliki kehidupan lebih baik. Ia melihat bagaimana mereka bisa membeli perhiasan, berdandan dengan mewah, dan menjalani hidup yang lebih nyaman. Rasa iri itu semakin tumbuh, dan ia sering mengeluh kepada suaminya. Sayangnya, alih-alih mendapatkan pengertian, keluhannya justru memicu pertengkaran yang semakin sering terjadi di antara mereka. Pada tahun 1964, hanya setahun setelah pernikahan mereka, Sumiarsih melahirkan anak pertama, seorang bayi laki-laki bernama Yanto. Namun, alih-alih membawa kebahagiaan, kelahiran Yanto justru semakin memperparah kesulitan ekonomi mereka. Sumiarsih merasa tercekik, ia tak lagi bisa fokus pada penampilannya seperti dulu. Tekanan hidup semakin berat, dan akhirnya ketika Yanto baru berusia 40 hari, Sumiarsih dan suaminya membuat keputusan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka bercerai. Karena Yanto masih bayi dan sangat bergantung pada air susu ibunya, hak asuh secara alami jatuh ke tangan Sumiarsih. Namun, tak lama setelah perceraian itu, ia mengambil keputusan lain yang lebih besar, meninggalkan anaknya dalam perawatan sang ibu agar ia bisa mengejar impian yang telah lama ia pendam. Dia akan pergi ke Jakarta untuk mengubah nasibnya. Sumiarsih percaya bahwa ia memiliki segala yang dibutuhkan untuk berhasil di kota besar. Meski berasal dari pedesaan, ia bisa membaca dan menulis, pandai memasak, serta tahu cara merawat penampilannya. Dengan percaya diri, ia yakin keterampilan ini akan membantunya mendapatkan pekerjaan yang layak di ibu kota. Maka, pada tahun 1964, di usianya yang baru 17 tahun, Sumiarsih mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia berangkat ke Jakarta sendirian, bertekad untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Namun, sesampainya di Jakarta,
segalanya tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Ia dengan panik mencari pekerjaan ke berbagai tempat, melamar kemana saja yang mau menerimanya. Namun, setelah lebih dari seminggu, ia masih belum menemukan pekerjaan. Sementara, uang yang ia bawa semakin menipis. Untuk pertama kalinya, Sumiarsi benar-benar merasakan pahitnya kehidupan di kota besar. Mimpi glamor yang sering ia lihat di televisi ternyata tak lebih dari ilusi. Pada awalnya, ia datang ke Jakarta dengan harapan menjadi sukses dan hidup mewah seperti dalam drama-drama yang ia tonton. Namun, setelah merasakan kenyataan yang keras, ambisinya berubah, bukan lagi ingin menjadi kaya, tetapi sekadar bertahan hidup. Tanpa pilihan lain, Sumiarsi mulai mencari pekerjaan apapun yang bisa memberinya penghasilan. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah warung makan kecil dekat terminal bus Pulo Gadung, Jakarta Timur. Namun, tugasnya hanyalah mencuci piring, dan upah yang ia terima sangat rendah, bahkan nyaris tak cukup untuk makan sehari-hari. Mimpi besar tentang kehidupan baru di Jakarta kini digantikan oleh kenyataan yang dingin dan brutal. Hidup di kota ini jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Karena warung makan tempatnya bekerja berada di dekat terminal, tempat itu menjadi pusat berkumpulnya para pengemudi dan kondektur bus. Dengan penampilannya yang menarik, Sumiarsi segera menjadi perhatian banyak pria. Para sopir dan asistennya sering menggoda dan merayunya. Bahkan, pemilik warung tempat ia bekerja merasa senang karena sejak kehadiran Sumiarsi, pelanggan warung itu meningkat pesat. Lama-kelamaan, Sumiarsi menyadari sesuatu. Keberadaannya membawa keberuntungan bagi warung tersebut. Pesonanya menarik lebih banyak pelanggan, dan sebagai hasilnya, ia mendapat kenaikan gaji kecil. Namun, meskipun pendapatannya sedikit meningkat, itu masih jauh dari cukup untuk membiayai gaya hidup glamor yang ia impikan di Jakarta. Tak lama setelah mulai bekerja di warung makan kecil itu, seorang pelanggan tetap bernama Hendrik mendekati Sumiarsi. Hendrik, seorang pria yang terlihat berpengalaman dan berwibawa, menghujaninya dengan pujian. Ia mengatakan bahwa wanita secantik Sumiarsi tidak pantas bekerja di tempat sederhana seperti ini, mencuci piring dan melayani pelanggan kasar. Kemudian, ia menawarkan sesuatu yang terdengar sangat menggiurkan, pekerjaan di sebuah restoran kelas atas di daerah Ancol, Jakarta Utara, dengan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan penghasilannya saat ini. Mimpi Sumiarsi akan kehidupan yang lebih baik masih membara di dalam dirinya. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menerima tawaran itu. Ketika Hendrik membawanya ke restoran mewah yang dijanjikan, Sumiarsi terpesona oleh suasananya. Lampu kristal yang berkilauan, dekorasi yang elegan, dan aroma makanan mahal memenuhi udara. Ia diperkenalkan kepada manajer restoran yang tampaknya langsung terpikat oleh kecantikan serta kepolosannya. Tanpa banyak pertimbangan, Sumari pun diterima bekerja saat itu juga. Pada awalnya, pekerjaannya tampak sederhana. Ia hanya bertugas menyajikan makanan dan minuman untuk pelanggan. Namun, jam kerjanya cukup panjang, mulai dari pukul 19 hingga 3 pagi. Meskipun begitu, dengan gaji Rp30.000 per minggu, Sumiarsi merasa sangat puas. Sebagai gambaran, saat itu harga sepeda motor termurah sekitar Rp50.000, sementara sepeda motor mewah hanya Rp260.000. Artinya, dalam hitungan bulan, ia sudah bisa membeli sesuatu yang dulu hanya bisa diimpikannya, sebuah sepeda motor sendiri. Dengan penghasilan barunya, Sumiarsi mulai mengubah gaya hidupnya. Ia lebih memperhatikan penampilannya, mengenakan pakaian yang lebih modis, dan menikmati kemewahan yang selama ini hanya ada dalam angan-angan. Namun, hanya dalam 1 minggu bekerja, ia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan bahwa beberapa rekan kerjanya, yang juga wanita, sering menari dengan cara provokatif di depan pelanggan. Suatu malam, seorang wanita tua yang dipanggil Mami oleh semua orang mendekatinya. Dengan nada lembut, Mami menyarankan bahwa Sumiarsi
juga sebaiknya ikut tampil untuk para tamu. Awalnya, Sumiarsih merasa tidak nyaman. Namun, ia juga tak ingin kehilangan pekerjaan bergaji tinggi itu. Setelah berpikir, ia pun dengan enggan setuju. Pada malam pertamanya tampil, Sumiarsih langsung menarik perhatian. Kecantikan eksotisnya yang segar membuat pelanggan terpesona. Berkat itu, ia tidak hanya mempertahankan pekerjaannya, tetapi juga mulai menerima bonus mingguan hingga Rp41.000, bahkan lebih tinggi dari gaji pokoknya. Namun, disitulah kenyataan pahit mulai terungkap. Sumiarsih menyadari bahwa ini bukan restoran biasa. Ini adalah sebuah klub malam. Pekerjaannya tidak hanya sekedar menyajikan makanan atau menari. Ada layanan lain yang diminta pelanggan. Sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih sulit untuk ditolak. Meskipun ia tahu bahwa pekerjaan semacam ini tidak dianggap terhormat di Indonesia, daya tarik uang terlalu kuat. Sumiarsih pun memutuskan untuk tetap bertahan. Seiring berjalannya waktu, ia bukan hanya sekedar penari. Ia mulai menerima permintaan khusus dari pelanggan demi mendapatkan lebih banyak uang. Karena penghasilannya meroket, Sumiarsih mulai bergaul dengan para ibu-ibu, wanita yang mengelola gadis-gadis lain yang bekerja di industri kehidupan malam. Suatu hari, pemilik klub malam itu memutuskan bahwa nama Sumiarsih tidak cocok untuk dunia ini. Ia pun memberinya nama baru, Rose. "Kamu seperti bunga yang indah," ujar sang pemilik, mekar dan memancarkan keharuman di malam hari. Sejak saat itu, Sumiarsih dikenal sebagai Rose. Setelah 4 tahun terjun ke industri kehidupan malam Jakarta, hidup Sumiarsih atau Rose sudah berubah total. Ia kini tinggal di rumah mewah, memiliki mobil Suzuki, kendaraan yang selalu ia impikan, dan menghiasi dirinya dengan perhiasan mahal yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Dalam 4 tahun terakhir, Sumiarsih yang dulu hanyalah gadis desa sederhana kini telah menjelma menjadi Rose, seorang wanita yang menikmati kemewahan. Tetapi dengan harga yang tak pernah ia duga sebelumnya. Rose tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Namun, pada tahun 1968, saat liburan Lebaran, ia akhirnya memutuskan untuk pulang ke Jombang, Jawa Timur. Kali ini, ia tidak kembali dengan tangan kosong. Ia membawa perhiasan untuk adik-adiknya, uang untuk orang tuanya, agar mereka bisa merenovasi rumah. Dan yang terpenting, ia dipertemukan kembali dengan putranya, Yanto, anak laki-laki berusia 4 tahun yang lincah dan energik, berlarian ke sana kemari. Selama kunjungan ini, Rose berjanji akan mengirim uang secara teratur agar Yanto bisa bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Namun, setelah mengunjungi keluarganya, Rose kembali ke Jakarta dengan cepat. Di sana, ia menjalin hubungan dengan seorang pengusaha kaya bernama Hasan. Hasan sudah menikah dan memiliki anak, tetapi Rose dengan sukarela menjadi simpanannya dengan imbalan gaya hidup mewah. Namun, segalanya mulai berubah ketika Rose hamil anak Hasan. Pada awalnya, Hasan berjanji untuk menikahinya dan bahkan menawarkan sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, sikap Hasan perlahan berubah. Akhirnya, ia memilih keluarganya daripada Rose dan menelantarkannya, meninggalkannya untuk melahirkan sendirian dalam isolasi. Tanpa pilihan lain, Rose melahirkan seorang bayi perempuan di Jakarta. Ia menamai putrinya Mariati. Awalnya, ia berusaha membesarkan bayinya sendiri, tetapi karena sifat pekerjaannya, ia tidak dapat memberikan perawatan jangka panjang. Saat Mariati baru berusia 4 bulan, Rose membuat keputusan yang sangat menyakitkan. Ia mengirim putrinya ke kampung halaman, mempercayakan perawatannya kepada ibunya. Setelah itu, ia kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pekerjaannya di industri kehidupan malam. Setelah bertahun-tahun bekerja di klub malam, Rose berhasil menabung sejumlah besar uang. Ia juga memahami
cara kerja bisnis ini lebih dalam daripada sebelumnya. Ia pun merasa sudah waktunya untuk membuka usahanya sendiri. Rose menyewa sebuah townhouse di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di sana, ia membuka salon kecantikan dan layanan pijat khusus. Tak hanya itu, ia juga merekrut beberapa mantan koleganya dari klub malam tempat ia dulu bekerja untuk menjadi stafnya. Saat itulah Rose berubah. Ia bukan lagi sekadar penari atau hostess. Ia menjadi Mammy Rose, seorang madam dalam industri ini. Namun, kurang dari setahun setelah dibuka, bisnisnya mulai goyah. Tidak cukup pelanggan datang, sementara pengeluaran semakin besar. Akhirnya, Rose harus menghadapi kenyataan pahit. Usahanya gagal. Krisis finansial menghantamnya keras. Ia kecewa dengan kehidupan di Jakarta, merasa kesepian dan kehilangan arah. Kenangan akan kampung halamannya serta kedua anaknya yang dibesarkan oleh orang tuanya mulai menghantuinya. Pada akhirnya, Rose membuat keputusan besar. Ia meninggalkan Jakarta dan kembali ke Jombang, Jawa Timur, tempat di mana semuanya dimulai. Di kampung halamannya, ia melepaskan identitas lamanya dan kembali menjadi Sumiarsi. Ia tinggal bersama orang tuanya dan kedua anaknya, berharap bisa menjalani kehidupan yang damai seperti dulu. Namun, kecantikannya yang masih bersinar menarik perhatian banyak pria di desa. Banyak yang ingin menjadikannya pendamping hidup. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Jayadi Priyoto, atau yang lebih dikenal sebagai Pri. Pri adalah seorang duda dengan 2 anak. Baik Sumiarsih maupun Pri telah mengalami banyak pasang surut dalam hidup, dan keduanya bersedia menerima masa lalu masing-masing. Mereka jatuh cinta. Setelah beberapa tahun berpacaran, mereka akhirnya menikah pada tahun 1974. Pada awalnya, mereka tinggal di Jombang. Namun, karena kesulitan keuangan dan kurangnya pekerjaan yang stabil, Sumiarsih meyakinkan suaminya untuk pindah ke Surabaya. Di sana, Sumiarsih percaya bahwa ia memiliki pemahaman yang kuat tentang bisnis hiburan malam, dan ia yakin bahwa banyak uang bisa dihasilkan darinya. Akhirnya, ia berhasil membujuk suaminya untuk membuka usaha di Jalan Kembang, Kuning Timur 1, di Kecamatan Pabean. Area ini terletak di dekat Gang Doli, distrik lampu merah terbesar di Asia Tenggara pada saat itu. Dengan pengalaman bertahun-tahun di industri ini, Sumiarsih melihat Gang Doli sebagai tambang emas. Lokasi ini adalah pusat utama bisnis hiburan malam, tempat yang sangat potensial untuk membangun usaha yang menguntungkan. Ketika suaminya setuju dan mendukung gagasannya, mereka memutuskan untuk menggunakan tabungan Sumiarsih untuk membeli sebuah rumah kecil di daerah tersebut. Rencananya sudah jelas, mereka akan mengubah rumah itu menjadi tempat hiburan malam eksklusif, di mana pelanggan bisa memilih wanita berdasarkan preferensi mereka. Namun, kali ini Sumiarsih tidak akan lagi bekerja sebagai pendamping. Sebaliknya, ia mengambil peran baru sebagai perekrut dan manajer. Ia yang akan mengawasi para wanita yang bekerja di tempat usahanya. Inilah momen di mana ia resmi berubah menjadi Mami Sumiarsih, madam dari bisnisnya sendiri. Strategi bisnisnya berbeda dari yang lain. Saat mengamati rumah bordil lain di Gang Doli, Sumiarsih menyadari bahwa kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan wanita yang lebih tua dan kurang menarik. Ia ingin berbeda. Ia ingin menciptakan pilihan premium, sebuah tim wanita muda yang terawat, menarik, dan elegan. Targetnya adalah pelanggan kelas atas, mereka yang bersedia membayar lebih untuk pengalaman eksklusif. Dengan tekad itu, Sumiarsih menerapkan standar ketat dalam proses perekrutan. Ia hanya menerima wanita berusia antara 17 hingga 25 tahun. Mereka yang paling cantik, berpenampilan menarik, serta memiliki kepribadian yang ceria dan menawan. Menurutnya, kenyamanan pelanggan adalah prioritas utama. Mereka harus merasa dihargai, diperhatikan, dan benar-benar bahagia. Karena itu, ia menamai tempatnya Happy Home. Happy Home bukanlah tempat biasa di Gang Doli. Tidak seperti rumah bordil lainnya, Sumiarsih
merancangnya dengan konsep mewah dan eksklusif. Ia mengubahnya menjadi kompleks hiburan bergaya klub malam, mirip dengan yang pernah ia lihat di Jakarta. Di sana, pelanggan tidak hanya mendapatkan layanan biasa, mereka juga bisa menikmati pertunjukan tari eksotis, karaoke dengan musik kelas atas, makanan dan minuman gratis yang mewah. Namun, layanan eksklusif ini datang dengan harga tinggi. Satu malam di Happy Home membutuhkan biaya hingga Rp25.000 per wanita, jauh lebih mahal dibandingkan rumah bordil lain di Gang Doli. Tetapi bagi Sumari, itulah inti dari bisnisnya. Ia tidak menjual sekadar layanan, ia menjual pengalaman, kemewahan, dan eksklusivitas. Happy Home pun segera menjadi tempat paling elit di Gang Doli. Setelah dibuka, Happy Home langsung menarik banyak pelanggan. Dalam waktu singkat, tempat ini menjadi tujuan utama bagi pria kaya, terutama dari kalangan atas. Salah satu pelanggan tetap yang paling terkenal adalah Letnan Kolonel Marinir Purwanto. Saat itu, Purwanto menjabat sebagai Kepala Koperasi Angkatan Laut dan tinggal di Surabaya bersama istri serta 3 anaknya. Sebagai pelanggan tetap Happy Home, ia mengembangkan hubungan dekat dengan Sumiarsih dan suaminya. Purwanto melihat potensi bisnis besar dalam usaha ini. Ia pun mengusulkan kemitraan, membantu membuka cabang kedua dari Happy Home. Sumiarsih dan suaminya tanpa ragu menyetujui tawaran tersebut. Terlebih lagi, Purwanto bersedia menjadi investor utama, sekaligus memberikan perlindungan agar bisnis mereka bisa berjalan tanpa gangguan. Setelah kesepakatan dicapai, Purwanto membeli sebuah bangunan yang berjarak hanya 2 pintu dari Happy Home dan mengubahnya menjadi rumah bordil serupa. Tempat ini diberi nama Sumber Rejeki. Seluruh biaya investasi ditanggung oleh Purwanto. Sementara itu, Sumiarsih dan suaminya bertanggung jawab penuh atas pengelolaan bisnisnya. Namun, ada persyaratan khusus dalam perjanjian mereka. Purwanto menuntut pembayaran tahunan sebesar Rp22 juta dari keuntungan bisnis. Jika pembayaran terlambat, Sumiarsih harus membayar denda 20% dari jumlah yang tertunggak. Sebagai gambaran, pada tahun 1980-an, harga sebuah Honda Accord baru hanya sekitar Rp21 juta. Jika dikonversi ke nilai mata uang tahun 2024, harga tersebut setara dengan Rp959 juta. Ini berarti bahwa Rp22 juta pada tahun 1980 bisa setara dengan hampir Rp1 miliar saat ini. Dengan kesepakatan yang begitu menggiurkan, Sumiarsih segera menerima tawaran tersebut. Pada tahun 1980, Sumber Rejeki resmi dibuka. Berkat reputasi gemilang Happy Home, Sumber Rejeki dengan cepat menarik banyak pelanggan. Dalam kurang dari 1 tahun, pendapatan hariannya mencapai Rp2 juta, menjadikannya salah satu rumah bordil paling sukses di Gang Doli. Pada tahun pertama, Sumiarsih berhasil membayar penuh Rp22 juta kepada Purwanto, sesuai kesepakatan awal mereka. Namun, Purwanto menyadari sesuatu. Ia melihat bahwa keuntungan bisnis Sumiarsih jauh lebih besar daripada yang ia terima. Karena itu, ia menuntut peningkatan pembayaran, menaikkan jumlah yang harus dibayarkan menjadi Rp25 juta per tahun. Awalnya, kenaikan ini bukan masalah besar bagi Sumiarsih dan suaminya. Tetapi, 2 tahun kemudian, semuanya berubah. Sebuah skandal besar mengguncang Gang Doli. Kasus eksploitasi anak ditemukan di salah satu rumah bordil lain, memicu penumpasan besar-besaran oleh pihak berwenang. Gang Doli dihantam krisis. Pendapatan Happy Home dan Sumber Rejeki anjlok drastis. Bisnis mereka pun berjuang hanya untuk bertahan hidup. Namun, Purwanto tetap bersikeras menuntut pembayaran penuh Rp25 juta. Sumiarsih yang kini kesulitan keuangan tidak lagi mampu membayar tepat waktu. Utang mulai menumpuk, denda terus bertambah. Ketegangan antara Sumiarsih dan Purwanto semakin memanas.
Setelah beberapa kali gagal menagih utangnya, Purwanto kehilangan kesabaran. Dalam amarahnya, ia menyerbu rumah Sumiarsih, menghancurkan perabotan, dan mengancam mereka. Namun, ancamannya tidak berhenti di situ. Purwanto mengancam akan melaporkan Sumiarsih dan suaminya ke polisi, menuduh mereka mempekerjakan gadis di bawah umur dalam bisnisnya. Jika laporan itu benar-benar dibuat, Sumiarsih bisa dipenjara. Panik dan ketakutan, Sumiarsih memohon agar Purwanto memberi keringanan, menawarkan pembayaran bertahap atau perpanjangan waktu. Tetapi Purwanto menolak mentah-mentah. Ia hanya memberi mereka satu pilihan, bayar atau hadapi konsekuensinya. Setelah mengeluarkan ultimatum terakhirnya, Purwanto pergi, meninggalkan Sumiarsih dan suaminya dalam keputusasaan. Saat itu, mereka hanya memiliki 5 juta rupiah dalam genggaman. Itu berarti masih ada kekurangan 20 juta rupiah untuk melunasi utang mereka. Takut akan ancaman Purwanto, keesokan harinya di bulan suci Ramadan, Sumiarsih dan suaminya memutuskan untuk menemui Purwanto langsung. Mereka berharap bisa membujuknya agar menarik ancamannya. Sumiarsih tidak pergi sendiri. Ia membawa kedua anaknya, termasuk Maryati, putrinya yang kini berusia 15 tahun, serta Yanto, putra sulungnya. Dengan harapan terakhir di hati, mereka berangkat ke rumah Purwanto di Jalan Duku, Jawa Timur, Surabaya. Ketika mereka tiba di rumah Purwanto, pria itu menyambut mereka dengan ramah dan mengundang mereka masuk ke ruang tamu. Saat itu, Purwanto tinggal bersama istrinya yang sedang hamil serta 3 anak mereka. Tak seorang pun di rumah itu mengetahui bisnis gelap yang ia jalankan. Sumiarsih segera menyampaikan maksud kedatangannya. Dengan penuh kerendahan hati, ia meminta maaf dan menjelaskan situasi keuangan mereka yang semakin sulit. Ia mengatakan bahwa bisnisnya mengalami kerugian besar, sehingga mustahil baginya untuk membayar utang tepat waktu. Dengan suara gemetar, Sumiarsih memohon pengertian dan pengampunan. Yang mengejutkan, Purwanto yang biasanya kasar dan dingin, tiba-tiba berubah lembut. Matanya tidak pernah lepas dari Maryati, putri Sumiarsih yang berusia 15 tahun. Hal ini membuat suasana menjadi ganjil. Lalu, keajaiban terjadi. Tanpa banyak perdebatan, Purwanto dengan mudahnya setuju untuk mengampuni hutang mereka. Bahkan, ia menarik kembali semua ancamannya. Sumiarsih dan suaminya terkejut sekaligus lega. Namun, di balik rasa syukur mereka, terselip kecurigaan. Mengapa Purwanto tiba-tiba berubah? Mengapa pandangannya terus mengarah pada Maryati? Keesokan harinya, kecurigaan itu terjawab. Purwanto tiba-tiba muncul di rumah mereka, membawa permintaan yang mengerikan. Ia menginginkan Maryati, bukan sebagai pekerja, bukan sebagai istri, tetapi sebagai gundiknya, sebagai tebusan atas hutang yang telah ia ampuni. Purwanto tergoda oleh kecantikan polos Maryati dan ingin memilikinya untuk dirinya sendiri. Dunia Sumiarsih seakan runtuh. Sejak kemarin, ia sudah merasa tidak nyaman dengan tatapan Purwanto pada putrinya. Namun kini, ketakutannya menjadi kenyataan. Ia berada dalam situasi yang mustahil. Jika ia menolak, Purwanto bisa saja mencabut pengampunan utang atau menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan mereka. Namun, jika ia menerima, itu berarti ia menyerahkan putrinya kepada seorang pria kejam. Akhirnya, karena ketakutan, Sumiarsih hanya bisa diam. Ia tidak sanggup berkata tidak. Sejak hari itu, Purwanto semakin sering datang. Ia terus-menerus mencari kesempatan untuk mendekati Maryati, berusaha mengambil hatinya. Namun, Maryati bukan gadis bodoh. Ia merasa takut dan berusaha menghindari Purwanto sebisa mungkin. Melihat situasi yang semakin mengerikan, Sumiarsih dan suaminya mengambil keputusan drastis. Mereka segera mengatur pernikahan untuk Maryati dengan pacarnya saat itu, Aji Saputro, seorang sersan polisi. Mereka berharap dengan status Maryati
sebagai wanita yang telah menikah, Purwanto akan mundur. Namun, harapan mereka sia-sia. Purwanto tidak mundur. Sebaliknya, ia justru semakin marah. Dalam kemarahan, ia menyerbu Happy Home. Di hadapan semua orang, ia berteriak histeris, menuntut agar Sumiarsih menyerahkan Mariyati kepadanya. Sumiarsih, yang selama ini selalu takut pada Purwanto, akhirnya memberanikan diri untuk menolak. Ia berkata dengan tegas bahwa Mariyati sekarang sudah menikah. Namun, bukan rasa hormat yang ia dapatkan. Purwanto meledak dalam amarah. Ia membalikkan meja, menjungkir balikan kursi, dan menghancurkan perabotan di dalam ruangan. Namun, di tengah kemarahannya, ia tetap menuntut hal yang sama. Ia ingin Mariyati. Malam itu juga, sebelum matahari terbit, Purwanto pun memberikan ultimatum terakhirnya. Besok, Mariyati harus dibawa ke sebuah motel yang telah ia persiapkan. Tidak ada alasan, tidak ada negosiasi. Jika tidak, mereka akan menanggung akibatnya. Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Sumiarsih dan Pri tidak punya pilihan selain menurut. Mereka takut akan keselamatan keluarga mereka. Tetapi, pada saat yang sama, mereka sangat ingin melindungi Mariyati. Diliputi ketakutan dan keputusasaan, Sumiarsih menyusun sebuah rencana. Ia menyiapkan pembalut wanita yang diwarnai dengan darah palsu, dengan harapan bisa memalsukan siklus menstruasi Mariyati. Jika Purwanto percaya Mariyati sedang datang bulan, mungkin ia akan mengurungkan niatnya. Mariyati, meskipun enggan dan ketakutan, akhirnya setuju untuk menjalankan rencana itu. Keesokan harinya, seperti yang diperintahkan, Pri mengantar Mariyati ke motel tempat Purwanto menunggu. Saat tiba di sana, Purwanto langsung menyeret Mariyati masuk ke dalam kamar. Namun, sebelum pria itu bisa melakukan apapun, Mariyati dengan cepat berpura-pura bahwa ia baru saja mulai menstruasi. Dengan tangan gemetar, ia menunjukkan pembalut yang sudah disiapkan sebelumnya sebagai bukti. Sejenak, ruangan itu hening. Lalu, kemarahan Purwanto meledak. Ia merasa dikhianati, ditipu, dan dipermainkan. Sikapnya yang semula lembut berubah menjadi kasar dalam sekejap. Dibutakan oleh amarah, Purwanto langsung menghajar Mariyati. Ia memukulnya tanpa ampun, menghantam wajahnya berulang kali, menendangnya hingga tersungkur ke lantai. Mariyati hanya bisa menangis terseduh-seduh, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh memar dan lebam. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Purwanto berjalan keluar dari kamar, meninggalkan Mariyati yang terbaring kesakitan dan ketakutan. Dengan sisa tenaga, Mariyati berlari keluar mencari Pri yang menunggu di tempat parkir. Saat melihat wajah Mariyati yang bengkak dan penuh luka, Pri terkejut dan ngeri. Tanpa ragu-ragu, ia segera membawa Mariyati pulang. Saat tiba di rumah, suasana berubah menjadi sunyi. Seluruh keluarga terpaku menatap Mariyati dalam kondisi mengenaskan. Mata mereka dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan kehancuran. Namun di antara mereka, Sumiarsihlah yang paling hancur. Wanita yang selama ini menahan segala penderitaan dalam diam, kini tidak bisa lagi menahannya. Dalam puncak kemarahannya, hanya ada satu pikiran yang memenuhi kepalanya, yaitu balas dendam. Malam itu, kejahatan mengerikan pun terjadi. Sumiarsih dan Pri akhirnya mengambil keputusan yang sudah lama mereka takuti. Mereka tidak bisa membiarkan Purwanto lolos begitu saja. Ia harus dilenyapkan. Mereka segera menghubungi orang-orang terdekat yang bisa dipercaya. Total ada 6 orang berkumpul pada malam itu. Daim, keponakan Pri, Nano, putra Pri dari pernikahan sebelumnya, Yanto, putra Sumiarsih dari pernikahan sebelumnya, Aji Saputro, suami Mariyati, seorang sersan polisi yang marah besar karena istrinya menjadi sasaran Purwanto. Mereka merencanakan setiap detail dengan cermat, mengatur strategi, dan mengumpulkan senjata mereka. Di antara senjata yang mereka bawa,
ada palu besi berat dan besi cor, sebuah alat sederhana tetapi mampu merenggut nyawa. Pada sore hari, 13 Agustus 1988, mereka berenam berangkat menuju rumah Purwanto. Mereka menggunakan Suzuki Carry milik Sumiarsi, tetapi saat tiba di lokasi, rencana mereka terhambat. Di depan rumah Purwanto, sekelompok pemuda sedang bermain voli. Menyadari bahwa waktunya tidak tepat, mereka memutuskan untuk berkeliling lingkungan sambil menunggu kesempatan. Beberapa saat kemudian, saat area di depan rumah sudah sepi, mereka kembali. Kali ini, mereka berpura-pura menjadi tamu biasa. Tanpa sedikit pun kecurigaan, Purwanto menyambut mereka dengan ramah. Ia mengundang mereka masuk dan mempersilakan duduk di ruang tamu. Sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang menyambut ajalnya sendiri. Saat itu, di dalam rumah, istri Purwanto yang sedang hamil, Sri Yatun, sedang berada di dapur bersama seorang keponakan perempuannya. Dua putra Purwanto sedang bermain di luar. Sedangkan putra sulung Purwanto tidak ada di rumah karena sedang menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut. Di ruang tamu, Sumiarsih tetap tenang. Ia memulai percakapan, berpura-pura mengeluh tentang hutang bisnis yang semakin membebani mereka. Purwanto, yang tidak menyadari bahaya di hadapannya, duduk santai mendengarkan keluhan Sumiarsih. Ia tidak menyadari bahwa detik demi detik ajalnya semakin dekat. Yanto yang menggenggam palu besi di tangannya. Ia berpura-pura hendak keluar sejenak, meninggalkan ruangan dengan langkah santai. Sementara itu, Purwanto masih fokus berbicara dengan Sumiarsih, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Saat momen yang tepat tiba, Yanto kembali. Tanpa peringatan, ia mengayunkan palu besi sekuat tenaga ke belakang kepala Purwanto. Brak! Pukulan brutal itu membuat Purwanto langsung roboh ke lantai. Darah muncrat, menggenangi lantai ruang tamu dalam sekejap. Suasana pun mulai mencekam. Namun, sebelum kelompok itu bisa bergerak, Bismoko, putra kedua Purwanto, tiba-tiba masuk dari halaman depan. Ia terkejut melihat ayahnya tergeletak bersimbah darah. Namun sebelum bocah itu sempat berteriak, kelompok itu langsung menerkamnya. Mereka menggunakan palu besi yang sama untuk menghantam kepalanya. Bismoko pun seketika roboh. Dalam kepanikan, kelompok itu buru-buru menyeret tubuh Purwanto dan Bismoko ke garasi. Namun tiba-tiba, Prasetyo, putra bungsu Purwanto, masuk ke rumah. Ia membeku di tempat. Matanya membesar melihat ayah dan kakaknya diseret dengan tubuh tak bernyawa. Prasetyo pun menjerit ketakutan. Ia berbalik, berlari sekencang mungkin ke arah pintu. Ia ingin melarikan diri, mencari pertolongan. Namun, kakinya yang kecil tidak cukup cepat. Yanto segera mengejarnya. Dalam hitungan detik, ia berhasil menangkap tubuh mungil bocah itu. Tangan kuatnya mencengkeram mulut Prasetyo, meredam jeritan ketakutannya. Bocah itu meronta-ronta, menangis tanpa suara. Namun usahanya sia-sia. Yanto menyeretnya kembali ke dalam rumah. Namun tangisan Prasetyo sudah terdengar oleh Sri Yatun, istri Purwanto yang sedang hamil. Di dapur, ia segera bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di pelukannya, ia menggendong keponakan perempuannya yang masih kecil. Ketika Sri Yatun melangkah ke ruang tamu, ia terhenti di ambang pintu. Matanya melebar dalam ketakutan. Lantai rumah berlumuran darah. Suaminya tergeletak tak bernyawa. Anak-anaknya dalam bahaya. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, kelompok itu langsung menerkamnya. Yanto mencekik Sri Yatun dan keponakannya sekaligus. Wanita hamil itu berjuang sekuat tenaga, tetapi tenaga Yanto jauh lebih besar. Perlahan, napasnya melemah, lalu berhenti. Setelah semuanya selesai, rumah itu menjadi sunyi. 5 nyawa telah melayang malam itu. Tanpa menyisakan satupun saksi, kelompok itu menyeret 5 mayat ke garasi. Mereka memasukkannya ke dalam Toyota Kijang milik Purwanto. Namun, pekerjaan mereka belum selesai. Mereka dengan cepat membersihkan tempat kejadian perkara. Setiap jejak darah
Setiap bukti dihapus dengan teliti. Ketika semuanya sudah beres, mereka bersiap untuk pergi. Yanto dan Aji Saputro mengendarai Toyota Kijang yang berisi mayat-mayat. Sementara itu, Sumiarsi dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan Suzuki Carry. Tujuan mereka sudah jelas, pegunungan di Kota Batu, Jawa Timur, 2,5 jam perjalanan dari Surabaya. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah toko pinggir jalan. Mereka membeli sebotol bensin untuk membuat obor darurat. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke daerah pegunungan yang terpencil. Setibanya di sana, mereka memarkir mobil di tepi tebing curam. Namun, ada satu masalah. Darah masih mengalir dari kepala Purwanto. Untuk menghindari meninggalkan jejak, mereka membungkus kepalanya dengan kantong plastik. Yanto kemudian menuangkan bensin ke seluruh kendaraan. Aji menyalakan obor. Dalam hitungan detik, api mulai melahap mobil. Toyota Kijang itu berubah menjadi lautan api. Semuanya sesuai rencana. Mereka mendorong mobil itu ke tebing, menjatuhkannya ke jurang yang dalam. Di tengah kegelapan malam, mobil yang terbakar itu jatuh menghantam bebatuan di bawah, meledak menjadi bola api. Dari atas tebing, mereka hanya berdiri, menyaksikan api yang berkobar. Mereka ingin membuatnya terlihat seperti kecelakaan mobil yang tragis. Dan malam itu, api yang membakar mobil itu juga membakar semua jejak kejahatan mereka. Semua telah direncanakan dengan cermat sehari sebelumnya. Setelah misi mereka selesai, kelompok itu segera meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Surabaya. Dalam perjalanan pulang, mereka yakin rencana mereka telah berhasil. Mereka percaya kasus ini akan diputuskan sebagai kecelakaan tragis. Dan pada awalnya, sepertinya mereka benar. Namun, takdir berkata lain. Malam itu, seorang pengendara yang kebetulan melewati daerah tersebut melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah mobil terbakar di dasar jurang. Panik, ia segera melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tak lama kemudian, pihak berwenang tiba di lokasi bersama penduduk setempat untuk membantu memadamkan api. Beberapa penduduk desa yang berani nekat memanjat tebing setinggi 15 meter, mencoba mendekati reruntuhan mobil. Namun ketika api akhirnya berhasil dipadamkan, semua orang terkejut melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Sebuah pemandangan mengerikan terungkap. 5 mayat hangus ditemukan di dalam kendaraan yang terbakar. Pada awalnya, penyelidik mengira ini hanyalah kecelakaan mobil yang mengerikan. Mereka menduga kendaraan itu kehilangan kendali, jatuh dari tebing, lalu terbakar akibat benturan keras. Namun, satu kesaksian mengubah segalanya. Seorang saksi mata datang dengan informasi yang mengejutkan. Ia melihat mobil itu sudah terbakar sebelum jatuh ke jurang. Pernyataan ini langsung menimbulkan kecurigaan. Jika ini memang kecelakaan, seharusnya mobil meledak setelah menabrak dasar jurang, bukan sebelumnya. Awalnya, polisi masih mempertimbangkan kemungkinan bahwa kebakaran terjadi akibat kecelakaan di jalan. Namun, sang saksi bersikeras, ia tidak pernah mendengar suara tabrakan sebelum melihat api menyala. Bahkan lebih mencurigakan, tidak ada bekas ban selip atau tanda kecelakaan di jalan raya. Ketika jenazah diangkut untuk pemeriksaan forensik, semakin banyak petunjuk mencurigakan yang muncul. Hasil otopsi mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan. Setiap korban mengalami luka trauma benda tumpul yang tidak sesuai dengan kecelakaan mobil. Memar dan bekas jeratan di leher menunjukkan bahwa beberapa dari mereka dicekik hingga tewas. Wajah dan kepala Purwanto dibungkus plastik, membuktikan bahwa kepalanya sudah ditutup sebelum kematiannya. Temuan ini menghilangkan semua keraguan. Ini adalah pembunuhan berencana. Kasus ini segera diklasifikasikan sebagai penyelidikan khusus. Ketika polisi berhasil mengidentifikasi para korban, mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Salah satu korban bukan orang sembarangan. Ia adalah Purwanto, seorang letnan kolonel marinir. Berita ini pun akhirnya mengguncang seluruh negeri. Dalam sekejap, kasus ini menjadi berita utama nasional.
masyarakat terkejut. Siapa yang berani membunuh perwira militer dan seluruh keluarganya dengan begitu brutal? Sementara itu, Sumiarsih dan Pri berusaha memainkan peran mereka dengan sempurna. Mereka berpura-pura terkejut dan hancur saat mendengar berita itu. Mereka bahkan menghadiri pemakaman di rumah Purwanto, ikut serta dalam prosesi duka. Karena mereka memiliki hubungan bisnis dengan Purwanto di masa lalu, keluarga korban tidak menaruh curiga. Bahkan, mereka diterima dengan baik oleh keluarga yang berduka. Sumiarsih dan Pri bahkan membantu membersihkan rumah sebelum jenazah dibawa untuk dimakamkan. Namun, di balik sandiwara mereka, ada seseorang yang benar-benar hancur. Putra sulung Purwanto yang baru saja kembali dari Akademi Angkatan Laut. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa seluruh keluarganya musnah dalam sekejap. Kebingungan, amarah, dan kesedihan menguasai pikirannya. Kerabat, termasuk Pri, anggota keluarga Purwanto, berusaha menenangkannya. Namun, di dalam hatinya ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Sesuatu tidak beres dengan kecelakaan ini, dan ia bersumpah akan mencari tahu kebenarannya. Penyelidikan untuk mengungkap kebenaran pun dimulai. Polisi secara resmi menggeledah rumah Purwanto untuk mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Selama pemeriksaan menyeluruh, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, noda darah kecil di saklar lampu. Penemuan ini langsung mengarah pada kesimpulan yang mengerikan. Keluarga itu kemungkinan besar telah dibunuh di dalam rumah, lalu jenazah mereka diangkut untuk dibuang. Bukti tambahan semakin memperkuat teori ini. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Tidak ada barang berharga yang dicuri. Ini berarti pelaku bisa masuk dengan mudah. Mereka tidak mendapat perlawanan. Hanya ada satu kesimpulan. Pembunuhnya adalah seseorang yang dikenal oleh Purwanto secara pribadi. Dengan perspektif baru ini, penyelidik mulai mempersempit daftar tersangka, fokus pada individu yang memiliki akses ke rumah Purwanto. Rahasia gelap Purwanto pun mulai terungkap. Saat polisi menyelidiki masa lalu Purwanto, semakin banyak detail, fakta kelam sang perwira yang terungkap. Purwanto tidak hanya seorang perwira militer. Ia terlibat dalam bisnis gelap, mengelola rumah bordil bersama mitra bisnisnya di Gang Doli, distrik lampu merah paling terkenal di Indonesia saat itu. Namun, ketika penyelidik menggali catatan keuangannya, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Konflik besar antara Purwanto dan mantan rekan bisnisnya, Sumiarsih dan suaminya, Pri. Dulu, mereka adalah pemilik bersama rumah bordil The Happy Home. Tetapi hutang besar yang belum dibayar Sumiarsih kepada Purwanto telah menciptakan permusuhan yang mematikan. Inilah motif yang selama ini dicari polisi. Interogasi pun dimulai, dan inilah yang akan mengungkap segalanya. Dengan bukti yang cukup, polisi memanggil Sumiarsih dan Pri untuk diinterogasi. Pada awalnya, pasangan itu berbohong, menghindari pertanyaan, dan memberikan jawaban yang tidak jelas. Namun, detektif terus menekan mereka. Semakin lama, cerita mereka semakin kontradiktif. Semakin keras mereka mencoba berbohong, semakin banyak kesalahan yang mereka buat. Akhirnya, setelah interogasi panjang dan melelahkan, Sumiarsih dan Pri menyerah. Mereka mengakui semuanya. Dendam yang berujung maut motif pembunuhan ini ternyata lebih dari sekadar hutang. Sumiarsih mengungkap fakta yang jauh lebih kelam. Purwanto memaksa putrinya, Mariyati, gadis berusia 15 tahun, untuk menjadi simpanannya sebagai syarat pelunasan hutang. Namun, yang benar-benar memicu kemarahan Sumiarsih dan Pri adalah kejadian di sebuah hotel. Di sana, Purwanto melakukan pemukulan brutal terhadap Mariyati. Setelah kejadian itu, Sumiarsih dan Pri tak bisa lagi menahan dendam mereka. Mereka memutuskan bahwa Purwanto harus mati. Keadilan yang tertunda, tetapi tidak terlupakan. Setelah pengakuan Sumiarsih dan Pri,
kasus ini pun terungkap sepenuhnya. Kasus ini mengguncang seluruh Indonesia dan segera diadili di pengadilan. Putusan akhir, Sumiarsi dan Pri, dalang pembunuhan, dijatuhi hukuman mati. Yanto, eksekutor pembunuhan, dijatuhi hukuman mati. Nano dan Daim, kaki tangan dalam eksekusi, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Aji Saputro, polisi yang membantu dalam kejahatan, diadili di pengadilan militer dan dijatuhi hukuman mati. Persidangan yang berlangsung pada tahun 1989 ini menarik perhatian nasional. Akhir yang tragis bagi para tersangka. 3 tahun kemudian, pada 2 Desember 1992, Aji Saputro dieksekusi oleh regu tembak. 9 tahun setelah itu, pada tahun 2001, Pri meninggal karena serangan jantung sebelum eksekusinya dapat dilakukan. Akhirnya, pada 9 Juni 2008, Sumiarsi dan Yanto dieksekusi. Kasus ini yang berlangsung hampir 2 dekade, akhirnya berakhir. Penyesalan yang terlambat. Dalam tahun-tahun terakhirnya di penjara, Sumiarsi memutuskan untuk bertobat. Ia beralih ke agama Kristen dan menghabiskan waktunya dalam doa, mempersiapkan diri untuk kematiannya. Beberapa jam sebelum eksekusi, ia diperbolehkan bertemu dengan putranya Yanto untuk terakhir kalinya. Sambil menangis, Sumiarsi meminta maaf kepada Yanto. Ia menyesal telah menyeret anaknya ke dalam kejahatan ini, sebuah keputusan yang akhirnya membawa mereka berdua ke regu tembak. Sebuah warisan dari kisah kelam ini. Seorang jurnalis wanita dari Jawa Pos, Ita Cenasia, menghabiskan 8 tahun meneliti dan mendokumentasikan rincian kasus ini dalam bukunya Mami Rose. Semua royalti dari penjualan buku ini disumbangkan kepada Mariati, gadis yang menjadi korban utama dari tragedi ini. Namun, meskipun kasus ini menggemparkan Indonesia, Gang Doli terus berkembang. Bahkan, setelah kejatuhan Sumiarsi dan kelompoknya, Gang Doli tetap menjadi distrik lampu merah terbesar di Asia Tenggara, lebih besar dari Patpong di Thailand atau Geylang di Singapura. Namun, pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mulai menutup Gang Doli dengan alasan keamanan publik dan moralitas. Keputusan ini memicu pertentangan keras. Banyak penduduk bergantung pada industri hiburan malam untuk mata pencaharian mereka. Namun, setelah banyak kontroversi dan perlawanan, pada 18 Juni 2014, Gang Doli resmi ditutup. Hari ini, tidak ada lagi kehidupan malam di sana. Pelajaran yang dapat diambil dari tragedi ini. Kasus Sumiarsi tetap menjadi salah satu kejahatan paling mengejutkan dalam sejarah Indonesia. Sebuah kisah tentang dendam, kekuasaan, dan kejahatan yang berujung pada kehancuran. Namun, di balik semua itu, korban yang sebenarnya adalah istri dan anak-anak Purwanto. Mereka tidak bersalah. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, merekalah yang menderita konsekuensi paling mengerikan. Seorang ibu yang sedang hamil besar, anak-anak kecil yang tak tahu apa-apa. Tragedi ini bukan hanya bagian dari sejarah kelam, tetapi juga peringatan. Semoga kejahatan seperti ini tidak pernah terjadi lagi.